welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kali ini aku bakalan ceritain sama teman-teman gimana sih tahap awal hingga akhir aku magang di Interpol, dan kira-kira syarat sama prosedurnya itu kayak gimana ya. Nah, aku bakalan full ceritain ini dengan terbagi menjadi beberapa section. So stay tuned all of my video and don't forget to like, comment, and subscribe and check it out. Setelah 1 bulan 3 minggu kemudian gitu ya, udah apply di mana-mana lah, muncul nih notifikasi dari email kalau aku itu bisa mengajukan magang di Interpol dan memasukkan dokumennya itu menjadi satu semua ke email yang diberikan oleh kontak personnya. Apa aja sih dokumen-dokumen yang dibutuhin untuk magang di Interpol? Nah, yang pertama adalah surat keterangan mahasiswa aktif. Yang kedua adalah surat permohonan magang dari kampus. Yang ketiga adalah CV. Dan yang keempat adalah minimal IPK-nya itu adalah 3. Dan kalau bisa di satu fakultas itu 3 orang doang. Nah, untuk emailnya itu kemana ya gitu kan, pasti bingung ya kalau teman-teman mau magang di sana. Aku bakalan ngasih tahu emailnya itu di bagian kolom deskripsi, atau lihat aja di layar sebelah kanan ini, atau di teman-teman mungkin sebelah kiri. Nah, setelah pihak dari Interpol ngasih tahu ke kita kalau kita itu bisa magang di Interpol, apa ya next selanjutnya? Yang selanjutnya adalah kita bakalan diarahin ke kontak person. Nah, kita harus ngubungin kontak person tersebut dan nanti akan dikasih tahu bagaimana kelanjutannya. Dan biasanya setelah kontak person itu balesin kita, maka kita itu diminta untuk ngirim dokumennya lagi ke mereka. Terus abis itu kita bisa menunggu dulu nih untuk dapat konfirmasi dari mereka dan memberikan surat magangnya gitu, surat diterima magang gitu kan. Nah, terus gimana ya itu magang offline dan magang online gitu. Jadi di Interpol itu ada tersedia 2 magang. Offline itu ya kita bisa langsung datang ke Interpol, sementara online sistemnya itu kita work from home. Nah, untuk online itu atau WFH itu biasanya tugas-tugas yang diberikan adalah translate, dan kita nyari-nyari berita, terus kita buat resume atau enggak ditranslate juga boleh, dan biasanya emang ditranslate dan dijadiin resume. Nah, tetap beda sama yang offline. Kalau offline emang full kerja di bagian yang ditempatkan gitu, karena di Interpol itu kan terdiri dari banyak bagian. Nah, setiap bagian itu punya tupoksi yang berbeda-beda, dan kita itu akan dapat kerjaan yang beda-beda pula dari masing-masing bagian. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat di bagian kayak aku komunikasi internasional, maka banyakkan kegiatannya itu adalah untuk kayak sosialisasi, workshop atau branding mengenai jaringan-jaringan Interpol, dan banyak ngikutin kegiatan yang sifatnya itu adalah untuk memberitahukan kepada pejabat-pejabat yang harus memahami bagaimana flow of the jaringan Interpol itu sendiri. Nah, itu contoh dari aku. Setelah kita lulus dokumen ataupun lulus apply di bagian ya dokumen-dokumen yang tadi, kita bakalan diinterview gitu sama pihak dari Interpolnya. Dan kalau misalnya kita beruntung, kita tuh bisa langsung magang di seminggu kemudian, atau enggak 2 minggu kemudian, atau enggak bisa aja sebulan kemudian, atau bahkan berbulan-bulan itu baru bisa dapat kesempatan untuk magang offline di Interpol. Karena untuk magang offline di Interpol itu benar-benar yang enggak kayak semudah yang kita bayangkan, karena ditakutkan juga ini kan lagi COVID ya, dan untuk magang di Interpol itu kan kita harus diseleksi juga kan, bukan yang kayak main-main gitu di dalam. Nah, jadi kita bakalan di trial dulu, dan kalau teman-teman mau bisa dimasukin ke WFH dulu
Nah, abis itu kalau ibu koordinatornya minta ada yang offline, coba aja diajuin, saya mau offline bu gitu. Jadi tetap kita harus bisa notice dari mereka info-infonya, dan kita bakalan dimasukin grup WFH kalau nanti kita udah diterima dan kalau teman-teman mau untuk WFH dulu. Nah, setelah dari grup WFH itu, maka kita akan masuk ke grup WFO yang dimana di situ akan dikoordinasikan bagaimana prosedur dan bagaimana sistem magang dan lain sebagainya. Biasanya itu kontak personnya kita itu akan ngeliding kita untuk ngasih tahu gimana prosedur yang ada di sana dan bagaimana kita harus berperilaku juga gitu, karena ibu koordinatornya itu bakalan selalu melaksanakan apel di setiap hari Senin dan mereka akan selalu mengawasi kita. Dan setelah itu semua udah terlaksana, maka kita tinggal masuk ke perbagian-bagian nih. Jadi selama magang itu kita nggak langsung masuk ke bagian langsung nih, karena kan di Interpol itu kan terdiri dari beberapa bagian. Nah, di bagian pertama kita akan masuk ke Renmin dulu. Nah, di Renmin itu kita kayak trial sebelum masuk ke side NCB atau masuk di bagian biro misi. Nah, di bagian Renmin itu kita bakalan pelajarin surat menyurat, kita bakalan pelajarin gimana berbicara dengan kepala bagian atau pokoknya orang-orang penting di sana. Dan setelah itu, setelah beberapa minggu kemudian, kita bakalan langsung diturunin ke bagian-bagian, dan itu penempatannya tergantung dari ibu koordinator magangnya. Dan nantinya kita juga sebenarnya bisa request, cuman itu dilihat lagi nih dari kesanggupannya kita dan dilihat lagi dari kemampuannya kita juga gitu kan. Nah, kalau di bagian NCB Interpol itu yang paling lama pulang itu seringnya adalah kejahatan internasional. Nah, di bagian kejahatan internasional ini sebisa mungkin yang rumahnya deket dari Interpol biar bisa pulang malam, dan juga kalau misalnya ada kegiatan yang mendadak dia boleh untuk datang. Tapi kalau misalnya kita itu nggak bisa terlalu malam pulangnya, maka kita akan ada di bagian-bagian yang lain. Nah, untuk bagiannya apa aja sih Kak? Nanti aku bakalan jelasin di konten aku selanjutnya. Nah, setelah itu maka kita bisa masuk ke perbagian setelah kita udah di rolling ya kata atau istilahnya. Nah, kita bakalan beradaptasi lagi dengan mereka di bagian tersebut, dan kita juga bisa untuk mengetahui nih bagaimana sistem kerja mereka dan bagaimana peraturan di sana, dan ya pokoknya diperhatiin sih, setiap bagian itu beda-beda kebudayaannya gitu. Jadi gimana ya, kita tuh nggak bisa nyamakan setiap bagian dengan bagian yang lain, karena kabaknya aja udah beda, kepala bagiannya aja udah beda, dan orang lain tentu udah beda. Jadi kita nggak bisa yang kayak segampang ngelihat di tempat magang yang lain ataupun kayak ngebandingin sama teman-teman yang mungkin ada sekiranya yang gabut banget. Sebenarnya di Interpol itu juga nanti ada akan masanya gabut, tapi kita juga harus melihat bagaimana di setiap bagian tersebut. Nah, setelah itu kita bakal magang sampai selesai. Gitu deh kalau untuk flow-nya. Nah, kalau misalnya ada mau yang ditanyakan, boleh banget dari kolom komentar atau dari Instagram atau dimanapun yang sekiranya bisa menghubungi aku. Oke, bye-bye. Nah, nggak ribet sih sebenarnya sistemnya, tapi untuk mendapatkan kesempatan email dibalas itu emang agak PR ya gitu, karena banyak banget yang magang di sana dan banyak banget yang pengen untuk apply juga gitu. Jadi teman-teman kalaupun misalnya mau apply di sana, aku saranin itu udah dari jauh-jauh hari gitu, dan kalau bisa sebulan sebelum atau enggak 2 bulan sebelum, dan rutin aja gitu di email, jangan sampai kayak 3 minggu kemudian udah nggak di email lagi. Kalau aku tuh kebiasaan minimal seminggu sekali aku email, dan kalau bisa 2 kali dalam seminggu. Nah, gimana sih Kak di sana nanti kalau kita magang? Nah, itu aku bisa jelasin gimana ya secara detailnya itu di next kontennya aja, karena kalau yang sekarang ini aku jelasin yang bagian prosedurnya aja. Terus apalagi ya Kak kira-kira yang harus dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah setelah kita nanti lulus diterima di sana,
maka bakalan ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhin gitu. Nah, hari Senin biasanya baju yang dikenakan adalah hitam putih dengan ketentuan bajunya itu lengan panjang dan celananya itu celana bahan. Hari Selasa adalah baju warna biru dan itu semua harus kemeja, dan di bawahnya itu adalah tetap celana bahan dengan warna hitam. Nah, yang tadi juga hari Senin warna hitam. Terus hari Rabu itu bebas dengan syarat sopan dan rapi serta kemeja juga kalau boleh. Dan hari Kamis kita pakai hitam putih, tapi di hari Kamis itu kita udah boleh pakai lengan pendek dan kita tetap harus pakai celana bahan. Nah, hari Jumat kita pakai batik sama bawahannya bebas tapi tetap celana bahan, dan sepatunya kalau bisa itu Keds atau enggak sepatu yang tertutup semuanya. Dan kalau cowok sebisa mungkin jangan panjang nih rambutnya, sama cewek juga harus rapi, sopan, serta di sana itu bakalan ada koordinator magang yang tetap ngebimbing dan ngawasin kita. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman semua di sini kayak masih clueless untuk ke sana gitu.